Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini permainan duel muda yang sangat keren teman-teman pada VD Crinsus 2023, dimana sebelumnya mereka sempat menjadi pemimpin klasemen. Pertemuan Grandmaster Andrei Esipenko menghadapi Grandmaster Vincent Kaimer. Bagaimana permainan yang luar biasa ini berlangsung? Mari kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Grandmaster Andrei Esipenko sebagai pemegang buah putih memulangkah dengan kuda ke F3. Ia memilih pembukaan reti, di mana pembukaan ini cukup mudah ke depan dari posisi menjadi pembukaan yang lain. Kuda ke F6, maka C4 langsung bertranspos menjadi pembukaan Inggris. E6, G3 mempersiapkan VNC1, D5 gajah ke G2 sehingga di papan variasi neo Katalan. Pion ke D4 saat ini, rokade, kuda ke C6, E3 dan E5, pion memukul pion, dan E4 teman-teman. Percaya atau tidak, dari database dua pilihan populer yaitu dengan benteng ke E1 dan juga kuda ke G5. Namun pada kesempatan ini, percaya atau tidak, Andrei Esipenko mengorbankan perwira. Ia memilih dengan pion ke D5 kembali mengancam kuda, dan ini adalah langkah novelty yang belum pernah dimainkan, sehingga setelah langkah ke-8 ini kita memiliki partai yang baru. Yang jadi pertanyaan saat ini, bagaimana Vincent Kaimer merespon? Ia pion menerima kuda, lalu menteri menerima teman-teman. Apabila ada yang berpikir langsung pion juga memukul kuda, masalahnya ini kesalahan karena pion juga memukul gajah, tempo mengancam benteng pertukaran, pion memukul pion, maka pengorbanan perwira sebelumnya tiada kompensasi. Akan tetapi ketika dibuat, tentunya menteri menerima merupakan sebuah persiapan yang cukup matang. Persiapan ini menunjukkan bagaimana prepare yang dilakukan oleh Andrei Esipenko. Maka kuda ke E5 menyelamatkan diri, tempo mengancam menteri. Benteng ke E1 langsung mengepin kuda. Menteri ke E7, maka menteri ke D1, dan ini sangat penting teman-teman, sehingga langkah selanjutnya threat ialah pion ke D4. Apabila ke E2 saat ini cukup logis. Mengapa bang? Dua kali juga mengancam kuda. Masalahnya kuda ke D3 balasan dari hitam teman-teman. Kita lihat di sini juga mengancam juga benteng. Apabila menteri memukul kuda, jelas menteri memukul benteng. Menteri memukul menteri, pertukaran. Maka saat ini juga mengancam kuda. Gajah dapat mensupport. Unggul satu kuda. Tiada kompensasi juga yang didapatkan oleh putih. Oleh sebab itulah bagaimana pilihan terbaik saat ini, menteri ke D1, maka berlanjut gajah ke G4, pion menutup, dan apa yang dimainkan? Langkah brilian teman-teman, gajah memukul pion saat ini, dan menteri ke 4 skak, lalu ke depan tetap pion ke D4 menjadi threat. Apabila langsung diterima gajah ini teman-teman, jelas inilah pancingannya, kuda menerima tempo skak, ini sangat penting. Dua kali juga mengancam benteng, sehingga komputer menyarankan wajib memukul kuda. Masalahnya juga memberikan benteng. Jelas lagi-lagi unggul satu perwira, tiada kompensasi. Namun persiapan yang luar biasa dari Esipenko, ia menteri ke 4 skak, maka raja ke D8 dan tetap D4. Maka gajah saat ini memukul gajah, benteng memukul kuda terlebih dahulu mengancam menteri, menteri ke D7, maka pertukaran menteri terjadi, lalu tentunya di sini raja memukul gajah, kuda memukul benteng, pertukaran, dan kita lihat teman-teman bagaimana sentralisasi pion dan juga kuda bersaing dengan benteng yang belum aktif, sehingga pada sampai posisi ini, posisi pun masih cukup sebanding. Dilanjutkan juga langsung mengetek pion dengan F6, maka E6 tidak menerima tentunya. C6 saat ini, gajah ke F4, mendorong juga mensupport ke depan. Pertukaran pion terjadi, benteng ke C8 saat ini menguasai file terbuka. Walaupun sebelumnya untuk mengaktifkan gajah adalah sebuah rekomendasi. Benteng ke C8, kuda ke C3, lalu gajah ke B4, maka kuda ke E4 mendorong juga mensupport pion ke depan. Benteng ke C4 mengancam kuda, raja ke F3 mensupport, benteng ke D4 mengancam pion, dan A3 langkah terbaik terlebih dahulu mengusir juga gajah. Sebelumnya seperti ini, apabila langsung D6 misalkan, masalahnya dilakukan juga langsung benteng ke E8 teman-teman.
pion ke E7 skak, raja ke D7, benteng ke C1. Masalahnya gajah bisa juga langsung saat ini memukul pion, maka pertukaran benteng menerima juga kuda, pertukaran raja memukul gajah, dan ke depan juga memukul pion, sehingga pada akhirnya hitam justru unggul 1 pion. Oleh sebab itulah sangat penting bagaimana pilihan Andrei Esipenko, yaitu dengan A3 saat ini, dan dilakukan benteng ke D3 skak terlebih dahulu. Apabila gajah ke A5, jelas kuda ke D6 teman-teman. Kita lihat forkingan ke depan cukup banyak dari kuda. Dan juga bagaimana jika ke E7 bang saat ini mundur, maka D6 ketika juga gajah berpindah, pion akan melaju ke depan. Oleh sebab itulah teman-teman, kita kembali di sini benteng ke D3 skak, raja ke G2, gajah ke A5, kuda ke D6. Sentralisasi kuda ini sangat luar biasa. 2 trade ke depan, raja ke E7 saat ini. Masalahnya kuda ke F5 skak, raja ke D8 dilakukan langkah repetition sebentar, tetapi Andrei Esipenko menyadari ia posisi unggul, maka D6 dipilih saat ini, mensupport juga pion sentral ke depan, yaitu pion ke E7 melakukan skak, lalu promosi. Pion ke G5 kembali mengancam gajah, maka gajah simpel ke E3. Kita lihat saling mendukung semuanya teman-teman. Di sini juga memantau pion A7, benteng ke E8 menekan juga pion, maka E7 skak, raja ke D7. Gajah memukul pion saat ini. Inilah kuatnya kuda teman-teman, mensupport kedua pion, dimana apabila diancam ke depan kuda, simpel saja pion akan melaju. Maka benteng saat ini juga memukul pion diputuskan. Kuda menerima, raja menerima, lalu B4 mengancam gajah. Gajah ke C7, maka gajah juga melakukan skak waktu yang sama mensupport pion, maka raja ke C6, benteng ke C1, discover skak ke depan ancaman, raja ke D5 menghindar, sebuah langkah menarik, gajah ke D4 teman-teman. Selain menekan pion, dimana juga memberikan gajah apabila diterima, gajah hitam juga akan tumbang, support juga terhadap pion, menekan juga pion B7. Maka benteng saat ini menerima pion, maka gajah juga memukul pion. Benteng ke F7, maka benteng terlebih dahulu melakukan skak ke C5, raja ke E4, gajah baru memukul pion. Gajah ke B6 saat ini, dimana juga menekan benteng, mendukung juga benteng ke depan melakukan skak, maka benteng ke B5 menekan juga gajah. Gajah ke D4 saat ini, maka gajah ke D8 memaksa juga penawaran ke depan, sehingga benteng ke D7 menekan gajah, gajah tetap ke B6, gajah ke E5 menolak, maka raja ke H3, H5 saat ini, benteng ke C5, lalu berlanjut tentunya benteng ke D3 dan gajah ke C7, lagi-lagi juga menekan gajah. Di sini gajah ke D4 menolak mengancam benteng, benteng memukul pion H5, benteng terlebih dahulu ke C3 mengancam gajah, gajah ke D6, lalu benteng memukul pion, gajah ke C5 memaksa juga pertukaran penawaran gajah, gajah menolak ke E5, dan benteng ke H7 saat ini menekan pion, B5, benteng ke B7, bagaimana menyelamatkan pion ini, raja ke F3, benteng tentu simpel memukul pion, benteng ke A1, akan tetapi setelah benteng ke A5 teman-teman memaksa pertukaran benteng, di sini juga bahwa Vincent Keimer menyerah. Mengapa menyerah? Jelas apabila juga ditolak, semisal benteng ke D1 misalkan ke file terbuka, masalahnya akan dilakukan skak, raja ke E4, raja ke G4, maka pion file H ini akan sulit dihentikan untuk bebas promosi ke depan. Luar biasa teman-teman bagaimana duel yang terjadi antara Andrei Esipenko menghadapi Vincent Keimer. Berikut adalah tingkat akurasi mereka yang sangat tinggi. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Andrei Esipenko 95,5% dan Vincent Keimer 90,2%, bahkan dengan satu langkah brilian. Tetapi satu langkah brilian tersebut tidak cukup teman-teman untuk menghadapi tekanan dan juga persiapan yang dilakukan oleh Andrei Esipenko. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka, please like, komen, dan juga subscribe yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.